My student, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Hari ini adalah pertemuan yang ketiga, my student. Pertemuan pertama dan kedua kita sudah belajar tentang pengenalan RPS dan juga tentang masalah pengenalan penitensier. Baik, kita lanjutkan dengan program mata kuliah kita, yaitu tentang politik hukum pidana. Yang kedua, saya akan mengambil judul tentang falsafah pemidanaan. Ya, yang ketiga adalah tentang tentang bagaimana di Indonesia pidana itu. Baik, my student, saya harapkan saudara telah melihat YouTube saya yang kemarin. Perlu peningkatan di dalam tanggapan saudara mengenai pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan di dalam grup WA. Perlu lebih belajar lagi ke depannya, my student, agar semuanya bisa tercover di dalam tanggapan saudara. Baik, kita bicara tentang politik hukum pidana. Sebagaimana kita ketahui, setiap masyarakat yang teratur dengan pola hubungan yang bersifat tetap antara anggotanya adalah masyarakat yang mempunyai tujuan. Sementara itu, politik merupakan bidang dalam masyarakat yang berhubungan dengan tujuan masyarakat tersebut, yang juga adalah aktivitas memilih suatu tujuan sosial tertentu. Dalam hukum, manusia diperhadapkan dengan persoalan atau keharusan untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan maupun cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Hukum sebagai lembaga yang saling kait-mengkait dengan sektor-sektor kehidupan lainnya di dalam masyarakat yang memiliki suatu segi bahwa ia harus senantiasa melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan yang dicapai oleh masyarakat itu. Dalam dinamika yang demikian, politik hukum memberikan pemikiran terhadap iure constituendo atau ius constituendum, hukum yang seharusnya yang berlaku, ya. Dengan mengajukan pertanyaannya seperti tujuan apakah yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada? Cara-cara apakah dan manakah yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut? Kapankah hukum itu perlu diubah dan bagaimana sebaiknya perubahan tersebut? Dapatlah kita rumuskan bahwa suatu pola yang mapan untuk memutuskan bagaimana proses pemilihan tujuan dan cara-cara mencapai tujuan tersebut. Politik hukum merupakan salah satu faktor yang senantiasa berupaya melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga dalam proses demikian terjadi suatu dinamika yang mengarahkan pada gagasan untuk mencapai hukum yang seharusnya berlaku atau ius constituendum. Sehubungan dengan upaya masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, politik hukum memberi alternatif pemilihan terhadap berbagai cara penanggulangan kejahatan. Dengan politik hukum pidana akan diperoleh kejelasan mengenai arah dan tujuan pengaturan berbagai peraturan pidana dan peraturan lain yang mengandung sanksi pidana. Berikut aspek penegakannya secara konkret. Memang tak dapat disangkal bahwa pengakuan terhadap efektivitas suatu sistem hukum tidak semata-mata dibentuk oleh peraturan yang sempurna atau hukum yang baik, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Namun politik hukum pidana yang baik akan mendorong keberadaan sistem hukum yang lebih menjamin kemanfaatannya dalam mengatur kehidupan masyarakat. Pada dasarnya tujuan utama politik kriminal ialah perlindungan masyarakat
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari politik sosial, yaitu di kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari politik hukum pada umumnya, yang merupakan satu usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Dari uraian di atas terlihat bahwa kebijakan hukum pidana berkaitan dengan nuansa masa depan yang tak dapat dilepaskan dari upaya yang dilakukan masa kini atau yang disebut dengan dasein, ya, disebut dengan dasein masa kini terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan pidana yang dikehendaki oleh masyarakat, yang dikehendaki disebut dengan dasolen. Lebih lanjut, dalam membentuk pidana yang dicita-citakan atau ius constituendum sangat berkaitan erat dengan masalah pembaruan hukum pidana yang mengajukan pertanyaan utama ialah bagaimana memberikan makna terhadap pembaruan tersebut atau apa yang menjadi titik tolaknya. Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentra sosiopolitik, sosio-filosofik, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Pembaruan hukum pidana ini harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan atau policy-oriented approach dan sekaligus pendekatan yang berorientasi kepada nilai atau value-oriented approach, ya. Itulah pengertian bahwa politik hukum pidana ini berupaya untuk mendekati apa yang menjadi masa kini dan apa yang dikehendaki masyarakat. Dasein dan dasolen itu saling berhubungan sehingga diharapkan politik hukum itu yang tertuang di dalam peraturan menimbulkan ius constituendum. Dalam arti ius constituendum adalah membentuk peraturan perundang-undangan yang diharapkan atau yang diciptakan oleh masyarakat. Dicita-citakan oleh masyarakat adalah yang bersifat keadilan, bersifat memiliki makna membela rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat terhadap segala bentuk korban dari suatu pidana yang telah terjadi. Itu yang diharapkan oleh politik hukum. Nah, di sisi lain, di dalam politik hukum diharapkan adanya pembaharuan hukum pidana. Gunanya pembaharuan hukum pidana ini adalah untuk agar terjadinya reformasi hukum dan memiliki nilai-nilai sentra sosial politiknya. Sosial politik, sosial filosofik, dan sosial kultural, di mana masyarakat Indonesia ini melandasi dasar-dasar dari kebijakan yang terjadi di Indonesia seperti kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum. Itulah yang diharapkan sebagai politik hukum, terjadinya pembaruan hukum dan perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga diharapkan menciptakan suatu keadilan di tengah-tengah perkara suatu pidana, ya. Saya harapkan demikian. Baik, kita masuk topik kedua. Topik kedua ini mengenai falsafah pemidanaan.
Di dalam suatu pemidanaan selalu menjadi suatu isu yang problematik karena pidana selalu berkenaan dengan tindakan-tindakan yang apabila bukan dilakukan oleh negara dengan berlandaskan pada hukum, merupakan tindakan yang melanggar moral. Tindakan negara menjatuhkan pidana menimbulkan pertanyaan yang mendasar, yakni apakah tindakan-tindakan memaksa semacam ini sudah memiliki pembenaran? Antara lain, sudahkah memperhatikan hak asasi manusia? Falsafah pemidanaanlah yang utama mencari pembenaran. Bagaimana tindakan negara semacam ini dengan dasar falsafah demikian dapat diketengahkan pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat pemidanaan. Begitu pula dasar dan tujuan pemidanaan. Terlebih apabila diperhadapkan dengan masalah-masalah keadilan dan hak asasi manusia. Sehubungan dengan adanya falsafah tersebut, penting untuk mengetahui mazhab dalam hukum pidana. Mazhab atau aliran atau pola pikir dalam hukum pidana tidak meneliti dan mencari dasar hukum atau pembenaran pidana. Saya ulangi ya. Sehubungan dengan adanya falsafat tersebut, penting untuk mengetahui adanya suatu mazhab dalam hukum pidana. Mazhab atau aliran atau pola pikir dalam ilmu hukum pidana tidak meneliti dan mencari dasar hukum atau pembenaran dari pidana, tetapi melainkan berusaha mencermati suatu sistem hukum pidana yang dipergunakan pada suatu kurun waktu dalam suatu masyarakat yang dilandasi oleh falsafah atau pola pikir tertentu. Oke. Dari mazhab itu, mari kita lihat secara satu persatu dikatakan mazhabnya. Mazhab klasik. Mazhab klasik ini lahir sebagai reaksi terhadap kesewenang-wenangan pengusaha, ya. Pada akhir abad yang ke-18 di Prancis yang banyak menimbulkan pelanggaran asasi manusia, ketidakpastian dan ketidaksamaan hukum serta ketidakadilan raja atau pengusaha terhadap rakyat. Raja atau pengusaha lah yang membuat undang-undang, melaksanakan, mengawasi, menghakimi pada saat terjadi konflik yang mempertahankan undang-undang. Alasan klasik berpijak pada 3 tiang, yaitu asas legalitas, asas kesalahan, dan asas pembalasan. Beberapa ciri khas yang terdapat dalam mazhab ini adalah: pertama, bahwa di mana mengkehendaki hukum pidana tertulis yang tersusun secara sistematik atau legal definition of crime, ya, menghendaki hukum pidana yang tertulis yang tersusun sistematik atau legal definition of crime, dan menjamin adanya kepastian hukum, ya. Hal ini selain merupakan upaya untuk membatasi kewenangan dan kesewenang-wenangan raja, juga bermaksud memperhatikan asasi manusia. Yang kedua, bahwa mazhab klasik ini ciri khasnya, yang kedua, sangat membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pemidanaan, yang dikenal sebagai sistem define atau determined sentence yang sangat kaku dan rigid sebagaimana terlihat dalam Kode Penal Prancis 1791. Yang ketiga adalah menganut pandangan indeterminisme. Indeterminisme dalam arti bahwa setiap orang bebas untuk menentukan apa yang dilakukannya. Berarti ada kebebasan kehendak manusia di sini. Yang keempat adalah
Perumusan undang-undang berupa unsur tindakan atau perbuatan dan unsur bersifat melawan hukum merupakan titik sentral. Tindakan dan perbuatan di sini bersifat abstrak dan dilihat secara yuridis semata, terlepas dari pelakunya, sehingga mengabaikan individualisasi dalam penerapan pidana. Faktor usia, keadaan jiwa pelaku, keadaan dari tindakan yang dilakukan, dan sebagainya kurang diperhatikan, sehingga dapat disebut sebagai hukum pidana tindakan atau perbuatan atau daad strafrecht, ya kan? Nah, di dalam perumusan ini bahwa perbuatan itu tidak dilihat awal mulanya, faktor usia, jiwa pelaku, apapun itu tersebut tidak dipandang, tetapi menganggap pidana itu sebagai perbuatan. Mau dia gila, mau dia tidak gila, itu dianggap sebagai perbuatan di dalam kode penalnya Prancis itu tadi ya. Dia dianggap perbuatan, walaupun orang gila itu melakukan perbuatan pembunuhan terhadap seorang, dia itu harus tetap dianggap melanggar hukum di dalam hukum mazhab klasik ini ya. Yang ketiga, yang kelima adalah berpatokan kepada justice model. Justice model ini sebab sangat memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat, sehingga tidak menilai keadaan pribadi perilaku, tidak menilai keadaan pribadi pelaku. Yang keenam adalah bahwa pidana bersifat pembalasan, punishment solve the crime, ya, punishment solve the crime, dan dilaksanakan dalam sistem equal justice, ya, equal justice. Dengan perhatian terhadap asasi manusia yang demikian, mazhab ini mengutamakan perlindungan dan jaminan kepentingan individu yang sudah banyak dikorbankan. Nah, mazhab klasik ini lebih mengutamakan kepentingan individu seperti kepentingan raja, kepentingan pengusaha di dalam mazhab klasik ini ya. Ada beberapa keunggulan yang dapat dicatat mengenai mazhab klasik ini. Namun di sisi lain terdapat beberapa kelemahannya, antara lain adalah terlalu mengobjektifkan hukum pidana. Terlalu mengobjektifkan hukum pidana dari sifat-sifat pribadi si pelaku, sangat membatasi kebebasan hakim, sehingga tidak mengenal peringanan dan pemberatan pidana. Nah, tidak ada peringanan dan pemberatan pidana. Undang-undang harus diterapkan sama bagi semua orang, sehingga tidak dimungkinkan pembelaan terhadap penjahat. Pencegahan timbul bukan dari pidana berat, tetapi dari pidana yang patut dikenakan seketika dan yang pasti tidak terelakkan. Meskipun mengakui prinsip kontrol sosial merupakan utilitarisme, ya, tetapi ia gagal menerangkan bagaimana prinsip tersebut diukur secara objektif dan empiris, ya. Nah, di dalam mazhab klasik ini yang tadi saya katakan, di sini tidak mengenal, tapi yang menjadi penting dan sangat penting di mazhab klasik ini adalah undang-undang diterapkan kepada siapa saja, tidak mengenal jiwa, tidak mengenal pelaku, umur, ataupun sikap dia sebagai orang gila tidak dikenal di dalam mazhab klasik ini ya. Dia lebih mengutamakan undang-undang karena membela pengusaha dan raja. Di mazhab modern ini, pada abad yang ke-21, lahirlah aliran modern atau aliran positif ya, yang mencari kausa atau penyebab. Ya, aliran modern lebih mencari kausa atau penyebab kejahatan dengan mempergunakan metode ilmu alam dan bermaksud secara langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih bisa diperbaiki. Dalam arti mazhab modern ini adalah mengenal sifat dan perilaku si penjahat. Nah,
dia apakah dia dapat diperbaiki atau tidaknya. Pertama, beberapa ciri dari mazhab ini adalah dipengaruhi oleh perkembangan ilmu-ilmu kemasyarakatan seperti sosiologi, antropologi, kriminologi, serta mengakui bahwa perbuatan seseorang dipengaruhi watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun lingkungan masyarakatnya. Berpandangan determinisme atau doctrine of determinism, ya, karena manusia dipandang tidak mempunyai kehendak tetapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga ia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan, ya. Bahwa di masa modern ini adalah dilihat daripada kehendak manusianya, tetapi kehendak itu harus dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya. Misalkan di lingkungannya pemakai narkoba, berarti wataknya akan seperti pemakai narkoba. Atau misalkan di lingkungannya wataknya pelaku pelecehan seksual, maka dia adalah pelaku pelecehan seksual. Seperti itulah yang dapat dipersalahkan. Tapi dia paling utama cirinya adalah dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya. Yang ketiga adalah memberikan keluasaan bagi hakim untuk memberikan keluasaan bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana, sebab bertolak belakang pada pandangan punishment should fit the crime, ya. Itu dia. Yang kelima adalah bahwa menolak adanya pembalasan berdasarkan kesalahan subjektif. Pertanggungjawaban seorang berdasarkan kesalahan harus diganti sifat berbahayanya pelaku. Ini yang menarik di dalam mazhab modern ini, bahwa di sini dia menolak bahwa pidana itu sebagai pembalasan. Ya, dia menolak sebagai pidana itu pembalasan. Tetapi bagaimana melihat sifat bahayanya dari tindak pidana yang dilakukannya terhadap pelaku tadi? Itu yang dilihat, atau yang secara ngetrennya dikatakan bahwa next time itu bagaimana perilaku pelaku ini terhadap berbahayanya tindak pidana di dalam diri dia itu. Dalam arti dia harus diobati, perlu dilakukan pembinaan agar sifat berbahayanya si pelaku itu tidak mencerminkan kepada kehidupan dia yang akan datang. Itu maksud dia. Yang keenam, berpedoman kepada medical model, sebab perbuatan seseorang lebih diartikan secara medis dan perbaikannya pun dilakukan dengan upaya pengobatan. Ada dengan ini kalau dibilang melalui pengobatan sama orang juga, misalnya pelaku pelecehan seksual itu perlu dilakukan pengobatan, atau orang-orang pemakai narkoba itu juga dilakukan pengobatan, atau seperti orang gila itu perlu dilakukan pengobatan. Itulah dilihat dari masa modern ini. Selanjutnya adalah pertanggungjawaban si pelaku dianggap bersifat tindakan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Nah, pertanggungjawaban si pelaku tadi bersifat sebagai tindakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Nah, di sini di masa modern ini si pelaku ini dimintakan pertanggungjawabannya terhadap kejahatannya. Gunanya apa? Untuk melindungi masyarakat, bukan melindungi pengusaha atau penguasa ataupun raja ataupun siapa. Tetapi dia pertanggungjawaban pidananya diminta untuk melindungi masyarakat, bukan melindungi undang-undang sebagai penegaknya, gitu loh. Pidana harus tetap diorientasikan pada sifat pelaku. Karena itu dikehendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi si pelaku. Pusat perhatian pada pelaku atau dader Starfred, yang dengan demikian lebih mengutamakan criminal intention, unsur subjek pelaku dan kesalahannya daripada criminal act-nya
atau unsur bersifat melawan hukumnya dan tindakannya. Nah, di sini lagi di sisi lain cirinya di dalam mazhab modern ini bahwa yang paling utama dilihat juga adalah unsur subjek, pelaku dan kesalahannya. Ini dilihat subjeknya atau pelakunya atau kesalahannya daripada unsur yang bersifat melawan hukum dan tindakan perbuatannya. Itu dilihat di dalam masa modern. Perlu dilakukan ini karena ini memang penilaiannya lebih bagus. Jadi tidak bisa dilihat orang secara kesalahannya saja, tetapi harus dilihat juga kesalahan perbuatan melawan hukumnya atau tindakan atau perbuatannya itu ya. Di samping itu, kelemahan mazhab modern ini yang menolak definisi hukum dari kejahatan, ada beberapa kelebihan dapat dicatat. Misalnya, pidananya yang kejam di masa lampau tidak memberikan pemecahan terhadap pemecahan kejahatan. Tidak menyetujui pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek, sebab hanya akan memperkenalkan penjahat yang satu dengan yang lain dan tidak memberikan peluang bagi rehabilitasi. Dan pandangan itu untuk mencapai akar kriminalitas, perannya itu sangat high sosial, sangat besar ya. Nah, itulah kesimpulan di masa modern, bahwa di masa modern dikatakan ternyata dari semua itu mereka tidak menyetujui pidana perampasan jangka pendek. Karena jangka pendek itu perampasan kemerdekaan itu hanya membuat kegaduhan dan memperkenalkan penjahat dengan penjahat yang baru dan menghasilkan kejahatan yang baru. Nah, itu memberikan peluang. Nah, tetapi di sisi lain tidak memberikan rehabilitasi terhadap orang-orang pelaku kejahatan tadi untuk merubah pola perilakunya ya. Yang selanjutnya adalah mazhab social defense. Tujuan hukum pidana menurut ajaran ini ialah melindungi tatanan masyarakat ya atau order sosial, meskipun menekankan pada resosialisasi atau pemasyarakatan kembali, pemasyarakatan kembali ya, atau delinquent, dan perlunya metode penegakan hukum pidana yang tidak sepenuhnya yuridis formil ya, namun lebih bernuansa sosial. Asas kesalahan ditinggalkan dan digantikan. Asas kesalahan ditinggalkan dan digantikannya hukum pidana dengan sistem tindakan bela diri sosial. Bukan bela diri karate ya, tapi bela diri sosial. Antara lain adalah fungsi utama hukum pidana adalah memerangi kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Yang kedua, ilmu hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana harus memperhatikan hasil-hasil penelitian antropologis dan sosiologis. Pidana merupakan salah satu alat yang paling ampuh yang dimiliki oleh negara untuk memerangi kejahatan. Tetapi bukan satu-satunya alat, sehingga jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi dengan tindakan sosial lainnya, khususnya dikombinasikan dengan tindakan preventif, dalam arti bahwa di mazhab ini dikatakan perlunya sifat preventif atau pencegahan, social defense atau pencegahan kejahatan di tengah-tengah masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana itu, sehingga adanya pembelajaran tentang sosiologis yang menciptakan rasa keadilan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat ya. Yang selanjutnya adalah mazhab neoklasik. Mazhab neoklasik ini sebagai jalan tengah terhadap pertentangan antara kedua aliran di atas. Timbullah aliran neoklasik yang dipandang oleh banyak negara lebih manusiawi dan memberikan perimbangan kepentingan secara proporsional. Oleh adanya pengaruh perkembangan kesadaran hukum masyarakat terhadap kekakuan aliran klasik dan berlebihnya pemanfaatan terhadap pelaku dan
dalam perspektif aliran modern. Maka lahirlah mazhab neoklasik. Ciri-ciri mazhab neoklasik ini adalah: pertama, modifikasi dari doktrin kebebasan kehendak yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa, dan keadaan-keadaan lain. Modifikasi dari doktrin kebebasan kehendak yang dapat dipengaruhi patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa, dan keadaan-keadaan lain. Ini dilihat secara jiwanya, unsurnya di mazhab neoklasik ini. Yang kedua adalah diterimanya berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan, ya, baik fisik, lingkungan, mau mental. Berarti dilihat di sini keadaan yang meringankan. Ternyata dia melakukan kejahatan itu karena faktor lingkungannya, sehingga dia tercipta karena faktor lingkungannya sehingga dia menjadi jahat. Atau yang kedua dilihat dia jiwanya tidak sehat, mentalnya tidak sehat, makanya dilakukan pengobatan dan rehabilitasi terhadap dia gitu loh. Makanya dia melakukan kejahatan itu, jiwanya dan mentalnya tidak sehat. Selanjutnya adalah modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban untuk mengadakan peringanan pidana dengan kemungkinan adanya pertanggungjawaban sebagian di dalam kasus-kasus tertentu, misalnya penyakit jiwa, di bawah umur, dan keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada saat terjadinya kejahatan, ya. Yang terakhir adalah asas pengimbalan atau pembalasan atau vergeling dari kesalahan si pelaku. Pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai suatu hasil tujuan yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan. Oleh karena itu, aliran ini disebut sebagai Dahder Starfed, ya. Dahder Starfed. Nah, itu dia biar Anda tahu, ya. Selanjutnya adalah maksudnya kesaksian ahli atau expert testimony dalam acara peradilan guna menentukan derajat pertanggungjawabannya. Kalau dihitung-hitung derajat itu ukuran dari pertanggungjawabannya sebagaimana. Berarti ukuran bisa dilihat dari umur, dari lihat dia melakukan itu, kenapa, mengapa, apakah, nah itu loh, di manakah, itu harus dilihat dari pertanggungjawabannya, diukur, ya. Mengembangkan twin track system atau double track system, yaitu pidana dan tindakan. Dikembangkan antara pidananya, ancaman hukumannya, dengan tindakannya dikembangkan. Bagaimana di kemudian hari tindakannya itu, bagaimana jika pidananya dilakukan, apakah mempengaruhi atau memperbaiki atau tidak sama sekali, itu loh. Selanjutnya adalah perpaduan antara justice model dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa terpidana, termasuk juga pengembangan non-institusional treatment dan dekriminalisasi serta depenalisasi. Ya. Mari kita lihat sudut pandang dari semua mazhab yang ada tadi dan juga dari teori politik hukum tadi di Indonesia. Semula dalam hukum yang hidup di masyarakat di Indonesia yang memuat tentang hukum adat, tidak dikenal adanya pre-existence regals, ya, dalam arti perlindungan kepentingan hukum tertulis. Di sisi lain timbul pemaksaan oleh pihak kolonial Belanda karena membuat suatu ketentuan yang bersanksi pidana. Mereka lebih mengutamakan kepentingan sendiri dengan memperlakukan Wetboek van Straffen Nederland Indie, ya.
atau WF Staff ND, ya kan? Oke, when book van Frankfurt Netherlands Indie, dia lebih mementingkan kepentingan undang-undang dia yang tertulis daripada sanksi yang lainnya di Indonesia pada zaman Belanda. Hukum pidana yang berlaku hingga kini merupakan hukum pidana di Indonesia. Artinya bahwa hukum pidana yang merupakan peninggalan bangsa lain atau bangsa Belanda tidak memiliki jiwa falsafah Indonesia, tetapi diberlakukan di Indonesia sebelum Indonesia merdeka dengan pemaksaan, dan pada akhirnya diakuinya berlakunya di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Tetapi setelah Indonesia merdeka, sebenarnya sudah sepatutnya apabila hukum Indonesia yang tentunya bersifat nasional disusun dan dirumuskan sebagai jaminan terhadap kepentingan negara, masyarakat, dan individu secara berimbang dari tindakan yang tercela, ya, secara berimbang dari tindakan yang tercela di antara satu pihak lain dengan pihak lain, dan melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenangnya pengusaha lainnya di pihak lainnya, ya. Oleh karena itu, keseimbangan, keselarasan, dan keserasian harus diperhatikan dalam rangka pengayoman berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Meskipun KUHP yang berlaku di Indonesia adalah warisan sifat-sifat yang dimiliki oleh Wetboek Nederland Indie, ya, atau WVS Nederland Indie, dalam rangka kedaulatan negara secepatnya harus diupayakan keberadaan KUHP nasional yang dilandasi pada falsafah bangsa Indonesia. Demikian my student yang bisa saya berikan. Waktunya sudah 37 menit, hampir 38 menit, ya. Rekan-rekan my student diharapkan dapat mampu lebih meningkatkan pemahamannya tentang masalah hukum penitensier. Silakan saudara beli sendiri literaturnya atau bukunya. Terima kasih my student. Nanti pertanyaannya tetap saya kirim by WA. Hari ini Anda mendengarkan, dan ingat selalu menjawab tepat waktu sesuai jam mata kuliah. Apabila saudara tidak menjawab tepat waktu sesuai jam mata kuliah, mohon maaf, saya tidak terima dengan alasan apapun yang Anda sebutkan. Karena sesuai dengan perjanjian kita pada awal pertama, 2 hari sebelum waktu kuliah, saya sudah kirimkan namanya YouTube saya, dan di hari perkuliahan Anda akan menjawab semua apa yang saya tanyakan. Tanggapan saudara, ingat, adalah penilaian dari absensi dan persentase untuk setiap penilaian di dalam perkuliahan. Dan ingat, lewat dari jam mata kuliah saya tidak terima, walaupun Anda japri, walaupun Anda memohon sesuai dengan perjanjian, tetap saya laksanakan. Demikian my student. Mohon maaf bila Anda bersakit hati atas semua statement saya tadi. Ini adalah pembelajaran buat Anda menjadi disiplin. Terima kasih, salam sehat. Tunggu pertanyaannya di grup WA saya kasih. Assalamualaikum.